warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, perkenalkan saya bernama Aprilia Kusmadewi dengan NIM 109220003 dan rekan saya yang bernama Ayu Mustika Rohmah NIM 109222006. Dan di sini kami akan menjelaskan standar penanganan kegawatan obstetri dan neonatal. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kegawat daruratan. Kegawat daruratan adalah kejadian tidak terduga atau terjadi secara tiba-tiba, seringkali merupakan kejadian yang berbahaya. Kegawat daruratan dapat juga didefinisikan sebagai situasi serius dan kadangkala berbahaya yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak terduga dan membutuhkan tindakan segera guna menyelamatkan jiwa atau nyawa. Sedangkan kegawat daruratan obstetri adalah kondisi kesehatan yang mengancam jiwa yang terjadi dalam kehamilan atau selama dan sesudah persalinan dan kelahiran. Terdapat sekian banyak penyakit dan gangguan dalam kehamilan yang mengancam keselamatan ibu dan bayinya. Kasus gawat darurat obstetri adalah kasus obstetri yang apabila tidak segera ditangani akan berakibat kematian ibu dan bayi. Kasus ini menjadi penyebab utama kematian ibu janin dan bayi baru lahir. Masalah kedaruratan selama kehamilan dapat disebabkan oleh komplikasi, kehamilan spesifik, atau penyakit medis atau bedah yang timbul secara bersamaan. Kegawat daruratan neonatal adalah situasi yang membutuhkan evaluasi dan manajemen yang tepat pada bayi baru lahir yang sakit kritis, kurang lebih usia 28 hari. Serta membutuhkan pengetahuan yang dalam mengenali perubahan psikologis dan kondisi patologis yang mengancam jiwa yang bisa saja timbul sewaktu-waktu. Penderita atau pasien gawat darurat adalah pasien yang perlu pertolongan tepat, cermat, dan cepat untuk mencegah kematian atau kecacatan. Ukuran keberhasilan dari pertolongan ini adalah waktu tanggap dari penolong. Pengertian lain dari penderita gawat darurat adalah penderita yang bila tidak ditolong segera akan meninggal atau menjadi cacat, sehingga diperlukan tindakan diagnosis dan pengulangan segera. Karena waktu yang terbatas tersebut, tindakan pertolongan harus dilakukan secara sistematis dengan menempatkan prioritas pada fungsi vital sesuai dengan urutan. Saya akan melanjutkan penjelasan rekan saya. Tindakan pertolongan harus dilakukan secara sistematis dengan menempatkan prioritas pada fungsi vital sesuai dengan urutan A, B, dan C, yaitu A. Airway, yaitu membersihkan jalan nafas dan menjamin nafas bebas hambatan. B. Breathing, yaitu menjamin ventilasi lancar. C. Circulation, yaitu melakukan pemantauan peredaran darah. Menurut Anda, apa yang bisa dilakukan untuk mengupayakan tindakan A, B, dan C, yaitu Jadi video yang tadi adalah contoh dari cara mencegah kegawat daruratan dan cara merespon kegawat daruratan. Jadi ringkasan kegawat daruratan dalam maternal neonatal itu kejadian yang tidak diduga atau secara tiba-tiba seringkali merupakan kejadian yang berbahaya, sedangkan kegawat daruratan obstetri adalah kondisi kesehatan yang mengancam jiwa yang terjadi dalam kehamilan atau selama dan sesudah persalinan dan kelahiran. Kegawat daruratan neonatal adalah situasi yang membutuhkan evaluasi dan manajemen yang tepat pada bayi baru lahir
yang sakit kritis, kurang lebih usia 28 hari. Membutuhkan pengetahuan yang dalam mengenali perubahan psikologis dan kondisi patologis yang mengancam jiwa yang bisa saja timbul sewaktu-waktu. Tindakan pertolongan yang harus dilakukan secara sistematis dengan menempatkan prioritas pada fungsi vital sesuai dengan urutan A. Airway, B. Breathing, dan C. Circulation. Cara mencegah terjadinya kegawatan. Tindakan pertolongan yang harus dilakukan secara sistematis dengan menempatkan prioritas pada fungsi vital sesuai dengan urutan ABC, Yaitu A. Airway, B. Breathing, dan C. Circulation. Cara mencegah terjadinya kegawat daruratan adalah dengan melakukan perencanaan yang baik, mengikuti panduan yang baik, dan melakukan pemantauan yang terus-menerus terhadap ibu atau klien. Apabila terjadi kegawat daruratan, anggota tim seharusnya mengetahui peran mereka dan bagaimana tim seharusnya berfungsi untuk merespon terhadap kegawat daruratan secara paling efektif. Bidan seharusnya tetap tenang, jangan panik, jangan membiarkan ibu sendirian tanpa penjaga atau penunggu. Bila tidak ada petugas lain, berteriaklah untuk meminta bantuan. Jika ibu tidak sadar, lakukan pengkajian jalan nafas, pernafasan, dan sirkulasi dengan cepat. Jika dicurigai adanya shock, mulai segera tindakan membaringkan ibu miring ke kiri dengan bagian kaki ditinggikan, longgarkan pakaian yang ketat seperti BH atau bra, ajak bicara ibu atau klien, dan bantu ibu atau klien untuk tetap tenang. Lakukan pemeriksaan dengan cepat meliputi tanda-tanda vital, warna kulit, dan pendarahan yang keluar. Dalam kegawat daruratan, peran Anda sebagai bidan antara lain melakukan pengenalan segera kondisi gawat darurat, stabilisasi klien ibu dengan oksigen, terapi cairan, dan medikamentosa. Dan di tempat kerja menyiapkan sarana dan prasarana di kamar bersalin. Kegawat daruratan maternal dapat terjadi pada saat proses kehamilan. Persalinan merupakan masa nifas. Sebelum melakukan deteksi terhadap kegawat daruratan maternal, maka perlu mengetahui apa saja penyebab kematian ibu. Penyebab kematian ibu sangat kompleks. Namun penyebab langsung seperti toksemia, gravidarum, perdarahan, dan infeksi harus segera ditangani oleh tenaga kesehatan. Oleh karena penyebab terbanyak kematian ibu preeklamsia atau eklamsia, maka pada pemeriksaan antenatal yang sesuai, mayoritas kasus dapat dideteksi secara dini dan minoritas kasus ditemukan secara tidak sengaja sebagai preeklampsia terberat. Screening bertujuan mengidentifikasi anggota populasi yang tampak sehat yang memiliki resiko signifikan menderita penyakit tertentu. Suatu syarat screening adalah murah dan mudah dikerjakan. Akan tetapi, screening hanya dapat menunjukkan resiko terhadap suatu penyakit tertentu dan tidak mengkonfirmasi adanya penyakit. Selanjutnya, marilah pelajari deteksi atau screening dari beberapa kasus. Screening atau deteksi pendarahan dalam kehamilan, persalinan, dan nifas, walaupun termasuk kegawat daruratan maternal, pendarahan pada kehamilan muda, seringkali tidak mudah dikendali. Hal ini berkaitan dengan stigma negatif yang terkait dengan kasus-kasus abortus, menyebabkan kejadian tersebut sering disembunyikan oleh para pasien. Pendarahan pada kehamilan lanjut dan menjelang persalinan pada umumnya disebabkan oleh kelainan implementasi plasenta, baik plasenta letak rendah maupun plasenta previa, kelainan insersi tali pusat, atau pembuluh darah pada selaput amnion, dan sepresi placenta sebelum bayi lahir. Pada sebagian besar kasus pendarahan pasca persalinan umumnya disebabkan oleh gangguan kontraksi uterus, robekan dinding rahim, atau jalan lahir. Upaya pertolongan terhadap komplikasi pendarahan dalam kehamilan dan persalinan di tingkat rumah sakit merupakan destinasi terakhir dari berbagai upaya pertolongan yang telah dilakukan di berbagai jenjang pelayanan kesehatan dan fasilitas kesehatan
yang sebelumnya. Melihat kenyataan tersebut, maka keterlambatan upaya pertolongan dan kesenjangan kinerja di tingkat rumah sakit akan lebih memburuk kondisi dan keselamatan. Sekian video dari kami tentang penanganan kegawatan obstetri dan neonatal. Jika ada kekeliruan kata atau kalimat Serta narasi dalam video yang telah kami buat, kami mohon maaf Maaf. sebanyak-banyaknya, terutama kepada Ibu dosen Ibu Peti. Sekian video dari kelompok kami. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.